Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu mawaris. Apakah Anda tahu apa itu mawaris? Kata mawaris berasal dari kata waris atau al-mirats yang berarti berpindahnya sesuatu, yakni harta yang berupa materi dari seseorang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris. Dasar hukum Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7 yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Ada 3 rukun waris. Yang pertama, ahli waris atau pewaris, orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli warisnya. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah dinyatakan meninggal, baik secara hukum maupun medis. Kedua, al-waris atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya. Syarat ahli waris adalah ia dalam keadaan hidup pada saat al-muwaris atau orang yang memiliki harta waris meninggal dunia. Ketiga adalah tirkah. Tirkah adalah harta yang berpindah dari pewaris kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan pewaris yang telah dikurangi biaya perawatan, pengurusan jenazah, hutang, dan wasiat yang sesuai dengan syariat Islam untuk selanjutnya diberikan kepada ahli waris. Pembagian ahli waris. Pembagian ahli waris dibagi menjadi 2, yaitu fikih dan KHI, kompilasi hukum Islam. Pengertian ahli waris fikih adalah ilmu yang berdasarkan ilmu fikih, perpaduan antara Al-Quran dan Al-Hadis, dan ilmu perhitungan yang berkenaan dengan perhitungan warisan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. KHI adalah hukum yang mengatur pengalihan hak pemilikan harta peninggalan tirkah pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Sebab-sebab ahli waris. 1. Adanya hubungan nasab. 2. Adanya hubungan pernikahan. 3. Karena wala. Wala adalah sebab memperoleh warisan akibat jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba sahaya. Jika di kemudian hari hamba sahaya tersebut menjadi kaya, dimerdekakan, lalu meninggal dunia, maka orang yang memerdekakannya berhak memperoleh warisan. Contoh kasus, seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar 150 juta. Maka pembagiannya adalah suami mendapatkan 1/4 bagian, yaitu 3 dirham. Ibu mendapatkan 1/6 bagian, yaitu 2 dirham. Anak laki-laki atau asabah mendapatkan 7 dirham, jadi jumlahnya adalah 12 dirham. Maka penjelasannya adalah semua dirhamnya adalah 12. Kemudian suami mendapatkan 1/4 bagian karena adanya anak si mayit, sihamnya adalah 3. Kemudian ibu mendapatkan bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit, sihamnya adalah 2. Anak laki-laki mendapatkan bagian sisa, sihamnya adalah 7. Nominal hartanya adalah 150 juta dibagi 12 bagian, masing-masing bagian senilai 12.500.000. Maka bagian harta masing-masing ahli waris adalah suami 3 dirham dikali 12.500.000 sama dengan 37.500.000. Ibu 2 dirham dikali 12.500.000 sama dengan 25 juta. Sedangkan anak laki-laki 7 dirham dikali 12.500.000 sama dengan 87.500.000. Jumlah harta terbagi adalah 150 juta, habis terbagi. Itu cara penghitungannya, semoga bermanfaat.